semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Manchester United resmi rekrut bek muda Harry James perkuat proyek jangka panjang akademi. Di tengah minimnya aktivitas transfer tim utama Manchester United pada musim panas ini, klub justru semakin aktif membangun fondasi masa depan melalui rekrutan di level akademi. Yang terbaru, Setan Merah resmi mendatangkan bek muda berbakat Harry James dari Southampton pada Selasa (29 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kabar transfer ini dikonfirmasi langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, James tampak memamerkan jersey MU bernomor punggung 3. Bangga dan bersyukur bisa bergabung dengan Manchester United. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan awal dari babak baru yang penuh semangat. Tidak sabar untuk segera memulai. Bek tengah berusia muda ini menjadi bagian dari gelombang regenerasi lini belakang Akademi United menyusul kehadiran Diego Leon dan Enzo Cannavaro sebelumnya. Namun, James disebut sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Bahkan digadang-gadang bisa menjadi duet masa depan bersama Jayden Nwankwo, salah satu bek paling menonjol di tim muda Inggris saat ini. Kedatangan James juga menegaskan komitmen Ineos, pemilik baru klub, dalam memperkuat sistem Akademi United yang sudah berkembang pesat. Dengan pelatih Ruben Amorim membuka jalan jelas bagi pemain muda menuju tim utama. Seperti yang terlihat dari perkembangan Chido Obi dan Aiden Heaven, masa depan skuad muda Setan Merah kian cerah. Meski belum tentu langsung menembus tim senior, James akan menjadi bagian penting dari tim U-Strip 18 yang dipenuhi talenta potensial. Darren Fletcher selaku direktur teknis disebut kembali mendapatkan berlian muda yang bisa dibentuk menjadi andalan masa depan Old Trafford. Benjamin Sesko sulit MU bisa berpaling ke striker Prancis ini. Manchester United dikabarkan sedang menyiapkan opsi alternatif jika upaya mereka merekrut Benjamin Sesko gagal. Setan Merah disebut akan beralih ke striker PSG, Randal Kolo Muani. Belakangan ini, MU memang gencar dikaitkan dengan Benjamin Sesko. Penyerang RB Leipzig itu disebut sebagai target utama pelatih baru Ruben Amorim. Namun proses transfer Sesko ternyata tidak semudah yang diperkirakan. MU menghadapi beberapa kendala serius dalam upaya memboyong sang pemain. Sebagai antisipasi, MU pun menyiapkan rencana cadangan. Menurut Evening Standard, Setan Merah kini mempertimbangkan untuk mendatangkan Randal Kolo Muani dari PSG. Laporan tersebut menyebutkan bahwa MU tertarik pada Kolo Muani berkat performa impresifnya saat dipinjamkan ke Juventus musim lalu. Dalam 16 penampilan bersama si Nyonya Tua, striker Prancis itu berhasil mencetak 8 gol. Ruben Amorim menilai Kolo Muani bisa menjadi solusi untuk lini serang MU, terutama karena gaya bermainnya dinilai cocok dengan sistem pelatih asal Portugal itu. Kabarnya Kolo Muani menjadi target yang lebih realistis bagi MU dibandingkan Sesko. PSG dikabarkan tidak memasukkan Kolo Muani dalam rencana mereka untuk musim depan, sehingga membuka peluang bagi klub lain untuk mengajukan tawaran. Dari segi harga, Kolo Muani juga disebut lebih terjangkau dibandingkan Sesko, sehingga memudahkan MU dalam proses negosiasi. Manchester United masuk dalam perburuan Gianluigi Donnarumma. Manchester United dikabarkan masuk ke dalam perburuan untuk mendatangkan kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma pada musim panas tahun ini. Menurut laporan dari L'Equipe, Manchester United dikabarkan telah bergabung dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangan penjaga gawang Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. Klub raksasa Prancis tersebut dilaporkan telah mengamankan pengganti sang kiper, membuka jalan bagi potensi kepindahannya. Selain MU, rival sekota mereka, Manchester City, juga memiliki ketertarikan untuk merekrut kiper berusia 26 tahun tersebut. Paris Saint-Germain tampaknya telah membuat keputusan untuk melepas Gianluigi Donnarumma setelah berhasil mengamankan penggantinya. Langkah ini mengindikasikan bahwa PSG siap untuk bernegosiasi mengenai transfer kiper utama mereka yang telah menjadi salah satu nama besar di dunia sepak bola. Ketersediaan Donnarumma di pasar transfer tentu saja memicu minat dari klub-klub top Eropa yang mencari peningkatan di posisi penjaga gawang. Perburuan Donnarumma kini memanas dengan masuknya dua klub, Manchester United dan City. Kedua tim raksasa Liga Primer ini dikenal memiliki kekuatan finansial dan ambisi besar untuk bersaing di level tertinggi. Persaingan antara Setan Merah dan The Citizens untuk mendapatkan Donnarumma diprediksi akan sangat sengit, mengingat kualitas dan reputasi sang kiper sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Gianluigi Donnarumma yang kini berusia 26 tahun telah membuktikan dirinya sebagai penjaga gawang kelas dunia sejak debutnya di usia muda. Dengan refleks yang cepat, kemampuan menghentikan tembakan yang luar biasa, dan postur tubuh yang menjulang, ia menjadi aset berharga bagi tim manapun. Pengalamannya di level tertinggi, baik di klub maupun di tim nasional Italia, menjadikannya target ideal bagi klub-klub yang ingin memperkuat pertahanan mereka dengan kiper top.
Agen Jadon Sancho pergi ke Turin lagi demi selesaikan transfer ke Juventus. Agen yang mewakili Jadon Sancho, Matthew Choning, kabarnya sudah tiba di Turin untuk melanjutkan negosiasi dengan Juventus demi menyelesaikan transfernya dari Manchester United. Sinyonya tua tengah bergerak aktif di bursa transfer musim panas dan mereka telah berhasil mendatangkan Jonathan David sebagai rekrutan pertama. Sinyonya tua masih berusaha untuk merekrut sejumlah pemain dengan Jadon Sancho termasuk dalam daftar pemain incaran. Negosiasi sudah berlangsung secara berlarut-larut dengan Sancho bahkan tidak disertakan dalam skuad pramusim Manchester United. Pemain berusia 25 tahun itu baru kembali dari masa pinjamannya bersama Chelsea dan kini Man United berharap Sancho pergi secara permanen. Meski kesepakatan personal sudah tercapai, negosiasi antara Juve dan MU berlangsung alot. Namun laporan dari Football Italia mengatakan bahwa penawaran bernilai 15 juta euro pada dasarnya sudah diterima. Walau begitu, Juve masih perlu menjual Nico Gonzalez dan kini perwakilan Sancho terbang ke Turin untuk berusaha menyelesaikan transfer sang pemain asal Inggris sebagaimana klaim dari jurnalis Alfredo Pedula. Menurut warta tersebut, Juve percaya diri untuk bisa menyelesaikan transfer Sancho terlepas dari masa depan Nico Gonzalez. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.